Jutaan orang tidak tahu bahwa mereka bisa mensubscribe channel ini secara gratis. Ya. Klik tombol merah yang ada tulisan subscribe. Jangan lupa loncengnya juga. Oke. Klik sekarang. Intro sekian dan segera simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Biodisa Channel. Ya, untuk pembuatan video kali ini merupakan video presentasi, di mana saya akan membuat PPT, dan di sini kebetulan PPT-nya udah saya buat ya, dan saya tinggal menjelaskan PPT tersebut. Dan hal ini yang saya lakukan untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen saya. Ya, dan materi pada PPT kali ini merupakan pemisah atau PMS. Ya, kalau dia tenaga listrik kan, bukan PMS yang cewek, bukan. Ya, oke, mungkin sekian dari saya. Langsung aja ke videonya. Dinikmati. Jika mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke ya, kembali lagi dengan saya. Ya, ini adalah materinya, pemisah, disusun oleh saya sendiri. Nih, NPM saya. Oke, saya nggak play ya, gini aja nggak apa-apa ya, biar nggak ketutupan. Nah, pengenalan. Disconnecting switch atau pemisah merupakan peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian listrik dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan tanpa arus beban. PMS terpasang di antara sumber tenaga listrik dan PMT PMS bus, serta di antara PMT dan beban. Dilengkapi dengan PMS tanah, earthing switch. Oke, selanjutnya ada pengertian dan fungsi. Pemisah adalah suatu alat untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi. Ada dua macam fungsi PMS. Yang pertama ada pemisah peralatan, ya, dan ada pemisah tanah. Pemisah peralatan berfungsi memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain yang bertegangan. PMS ini boleh dibuka tutup hanya pada rangkaian jaringan yang tidak berbeban. Dan yang B, pemisah tanah, itu berfungsi mengamankan dari arus tegangan yang timbul sesudah saluran tegangan tinggi diputuskan atau induksi tegangan dan pengantar atau kabel lainnya. Next, dan ini ada gambarnya, gambar pemisah kurang lebih seperti itu. Jika kurang jelas nanti bisa lihat di jurnalnya ya, nanti bisa di kolom komentar saja ataupun langsung DM aja ke IG-nya. DM ke IG, Kak minta jurnalnya, nah saya akan kasih. Nah ini selanjutnya ada penempatan posisi pemisah. Sesuai dengan penempatannya di daerah mana pemisah tersebut dipasang, dibagi menjadi 5 bagian. Pemisah penghantar yang pasang sisi penghantar, pemisah rel yang dipasang di sisi rel, pemisah kabel pemisah di sisi kabel, dan pemisah seksi pemisah yang dipasang pada rel, suatu rel sehingga rel tersebut dapat terpisah menjadi 2 seksi. Pemisah tanah, pemisah yang terpasang pada penghantar lain untuk menghubungkan ke tanah. Dan ini diagram lainnya. Jika kurang jelas nanti lihat di jurnalnya aja ya. Next, ada komponen dan fungsi pemisah. Di elektrik, berfungsi sebagai isolasi dan pemegang mekanis dari perlengkapan atau pengantar yang dikenai beda potensial. Nih gambarnya. Selanjutnya ada primary. Primary ini berfungsi salam ejat. Nah, primary ini berfungsi sebagai merupakan bagian dari PMS yang bersifat konduktif, berfungsi untuk menghantarkan atau mengalirkan arus listrik. Subsistem primary terdiri dari 2 bagian, yakni terdiri dari pisau-pisau atau kontak PMS dan klem. Ya, seperti itu. Ada pisau-pisau kontak PMS. Ini kalau play yang mana ya? Saya kurang paham. Oh ya, di slide show. Nah, ini kan enak. Pisau-pisau kontak PMS. Udah ya tadi ya. Belum. Ini menghubungkan atau memisahkan bagian yang bertegangan.
macam-macam pisau pemisah berdasarkan gerakan lengan atau pisau. Pemisahnya antara lain: 1. Pemisah engsel, di mana pemisah tersebut gerakannya seperti engsel, kayak pintu engsel. Pemisah putar, di mana terdapat 2 buah kontak diam dan 2 buah kontak gerak yang dapat bergerak pada sumbunya. Yang ketiga, ada pemisah siku. Pemisah ini tidak mempunyai kontak diam, hanya terdapat 2 kotak gerak yang gerakannya mempunyai sudut 900. Bukan, ini 90 harusnya kayaknya. Ya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya nanti ya. 4. Pemisah luncur PMS. Ini gerakan kontaknya ke atas bawah, vertikal, atau ke samping, horizontal. Dibersihkan pada 20 kV. Dan ada pemisah pantograf. Pemisah ini mempunyai kontak diam yang terletak pada rel dan kontak gerak yang terletak pada ujung lengan. Pantograf. Jenis ini banyak dibersihkan pada sistem tegangan 500 kV. Nah, ini gambarnya. Yang ini itu kontak yang nomor 1 itu apa tadi? Pemisah engsel. Nah, ini pemisah engsel gambar 1 sama 2. Dan yang 3 sama 4 yang atas itu pemisah vertikal kalau nggak salah. Pemisah putar. Nah, yang kiri bawah itu adalah pemisah siku. Terus yang ini adalah pemisah luncur yang bawah tengah. Yang kanan itu yang pakai kayak seperti pantograf ya. Nah, selanjutnya ada klem. Klem merupakan bagian dari PMS yang merupakan titik sambungan antara PMS dengan konduktor luar dan berfungsi untuk mengalirkan arus dari atau ke konduktor luar. Ini gambarnya klem. Bagian ujungnya ya itu ya, yang dilingkari merah. Dan selanjutnya ada drive mechanism atau mekanik penggerak. Memposisikan pisau atau kontak PMS untuk membuka atau menutup terdiri dari stang atau tuas penggerak dan tenaga penggerak. Ini nama caranya ya. Secara manual pengoperasian PMS ini membuka tutup secara manual dan lewat tenaga penggerak ada motornya. Pengoperasian PMS ini menggunakan dalam tenaga motor. Dan yang ketiga ada tenaga pneumatik. Berarti pakai tekanan udara ya. Nih gambarnya. Yang atas itu gambar manual dan yang kanan itu ada motornya. Motornya itu kemungkinan yang ini nih. Nah, ini motornya. Dan yang bawah sendiri itu pakai pneumatik, pakai tekanan udara seperti itu. Selanjutnya ada secondary, terdiri dari lemari mekanik dan terminal dan wiring control. Ini gambar lemari mekanik ya. Untuk melindungi peralatan tekanan rendah dan sebagai tempat secondary equipment. Jenis lemari mekanik ada 2, yaitu lemari dan box. Control dan auxiliary. Pada lemari mekanik terdapat terminal dan wiring control, memberikan trigger pada subsistem mekanik penggerak untuk membuka dan menutup pisau atau kontak PMS. Ini gambarnya. Lalu ada pisau pentanahan. Ya, untuk menanahkan atau memberikan tegangan induksi atau tegangan sisa sesudah jaringan diputus dari sumber tegangan. Berarti pemisah atau tanah earth switch mempunyai sistem interlock dan pemisah penghantar, di mana jika pemisah dalam posisi masuk, maka pemisah tanah posisi keluar. Begitu pula sebaliknya. Dan ada failure mode effect analysis atau FMEA. Nah, ini sangat penting juga untuk mengetahui peluang kerusakan dari setiap komponen dan seperti apa jalur kerusakannya. Dan di sini ada langkahnya. Adapun langkah dalam pembuatan FMEA itu dengan mengkelompokkan komponen pemisah berdasarkan fungsinya. Tiap kelompok ini disebut subsistem. Yakni subsistemnya ada beberapa macam. Ini dielektrik, primary, drive mechanism atau mekanik penggerak, secondary, dan pisau pentanahan. Selanjutnya ada pedoman pemeliharaan pemisah. In-service atau visual inspection. In-service inspection merupakan inspeksi atau pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, coy. Dengan pelaksanaan periode tertentu dalam keadaan peralatan perdagangan. Inspeksi atau pengecekan bertujuan untuk mengetahui atau memonitor kondisi komponen peralatan. Untuk periode pelaksanaan inspeksi pemisah adalah mingguan, bulanan, dan tahunan. In-service visual inspection dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur sederhana atau umum. Misal contohnya di ada termovisi thermal imager oleh petugas pemeliharaan atau supervisor gardu induk. Nah, di sini ada komponen-komponen dari pemisah yang harus diperhatikan untuk in-service atau visual inspection. Nah, pertama ada dielektrik,
Di situ terdapat isolator PMS dan primary, ada pisau kontak dan terminal utama. Dan di drive mechanism ada ankle, sistem lock mekanik, dan ada rod penggerak serta roda giginya. Dan di secondary-nya ada lemari, lampu penerangan, heater, terminal wiring, kabel kontrol, sekring, bau-bauan, dan ada pintu lemari, kondisi dalam lemari, door seal, lubang kabel kontrol, ada lagi, dan box sama tutup box mekaniknya. Dan pada pisau pentanahan, maaf ya ini gambarnya ketutup, tapi saya akan jelaskan. Pada pisau pentanahan ada lock pin untuk dalam pisau pentanahan, kabel fleksibel PMS lana, dan grounding pemisah tanah. Selanjutnya ada in-service measurement. In-service measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur yang yaitu thermovision thermal imager. Dengan pelaksanaan periode bulanan yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan atau supervisor gardu induk dalam keadaan peralatan bertegangan. Jadi bukan peralatan dalam keadaan mati ya. Ini bertegangan kita cek. Selanjutnya ada pengukuran thermovision. Pengukuran thermovision thermal imager pada pemisah bertujuan untuk memantau kondisi pemisah saat berbeban, di mana akan dilihat pola temperatur pada bagian-bagian pemisah yang akan diukur. Dan dari pola tersebut itu bisa dilihat ketidaknormalan. Ya, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi saya akan lanjutkan lagi materinya. Nah, tadi sampai ke thermovision. Nah, ketidaknormalan. Buat sebentar. Nah, pada sistem ini ya, ketika ada thermovision itu kita menyorotkan stok alatnya, dan alat tersebut itu akan menghasilkan gambar. Dan gambar tersebut itu akan mengetahui sebuah indikasi di mana titik tersebut itu panas ataupun titik seperti itu enggak panas. Nah, bisa langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh alatnya ya. Adapun bagian-bagian pada pemisah tersebut adalah pisau kontak pemisah dan terminal utama atau klem pemisah. Nah, ini alatnya. Nah, di sini itu ada gambar yang bawah itu ada hasil perekaman dari thermovision ya. Dan selanjutnya itu ada shutdown measurement. Shutdown measurement merupakan pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur dengan periode 2 tahunan. Umumnya peralatan PMS yang baru selesai pemasangan sebelum dioperasikan maupun yang sudah jatuh tempo pemeliharaan perlu dilakukan pengujian untuk mendapatkan unjuk kerja dari peralatan tersebut. Dalam keadaan peralatan tidak beroperasi, selama pengujian posisi switch harus dalam posisi lokal dan mini circuit breaker MCB motor dalam posisi off. Oke. Ini ada peringatan. Shutdown measurement hanya diizinkan dilakukan apabila kedua sisi terminal utama PMS sudah terbebas dari tegangan operasi. Kelalaian terhadap ketentuan ini dapat berakibat fatal, bahkan kematian. Ya, sangat riskan sekali ini pekerjaannya. Terus kita harus melakukan pengecekan ya. Pastikan itu dalam keadaan mati. Tegangan, bebas tegangan, dan agar supaya kita nggak terkena tekanan tinggi, karena ini sangatlah tekanan tinggi ya. Selanjutnya ada pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi ialah proses pengukuran dengan suatu alat ukur untuk memperoleh tahanan isolasi PMS antara terminal utama tiap fasa. Terdapat bodi gas plate yang ditanahkan. Pengukuran tahanan isolasi dimaksudkan untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi atau isolator pemisah dan mengetahui nilai tahanan isolasi. Sebentar, lagi ada. Saya pause. Ya. Oke, saya lanjut. Di sini, pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi pemisah ialah proses pengukuran dengan suatu alat ukur untuk memperoleh nilai tahanan isolasi PMS antar terminal utama tiap fase terhadap bodi base plate yang ditanahkan. Pengukuran tahanan isolasi dimaksudkan untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi atau isolator pemisah dan mengetahui nilai tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur tahanan isolasi ataupun insulation tester. Next.
Nah, ini alatnya. Ya, ini alatnya, insulation tester. Dan ini ada langkahnya. Langkah untuk menetralkan tekanan tinggi, tekanan induksi maupun muatan residual adalah dengan menghubungkan bagian tersebut ke tanah beberapa saat sehingga induksinya hilang. Untuk mengamankan alat ukur terhadap pengaruh tekanan induksi, maka peralatan tersebut perlu dilindungi dengan sangkar Faraday dan kabel-kabel penghubung rangkaian pengujian. Sebaiknya menggunakan kabel yang dilengkapi pelindung, shield wire. Jadi untuk memperoleh hasil yang valid, maka objek yang diukur harus betul-betul bebas dari pengaruh induksi. Nah, ini ada pemasangan penanahan lokal ya. Pemasangan pentanahan lokal di kedua terminal utama tiap fase dengan tujuan membuang tegangan sisa atau residual yang masih ada. Lepas koneksi konduktor dari kedua sisi terminal utama. Bersihkan permukaan porselin bushing memakai material cleaner dan lap kain yang halus dan tidak merusak permukaan isolator dengan tujuan agar pengukuran memperoleh nilai hasil yang akurat. Baja harus benar-benar bersih ya. Melakukan pengukuran tahan isolasi PMS kondisi tertutup antara terminal utama RST terhadap bodi atau base plate. Selanjutnya ada mencatat hasil pengukuran tahan isolasi serta suhu atau temperatur sekitar. Hasil pengukuran ini merupakan data terbaru hasil pengukuran dan sebagai bahan evaluasi pembanding dengan hasil pengukuran sebelumnya. Terakhir ada memasang kembali terminasi di kedua sisi seperti semula. Nah, ini ada peringatannya. Untuk mencegah kerusakan pada alat ukur, pastikan titik ukur benar-benar bebas dari tekanan induksi atau muatan residual. Harus benar-benar bebas ya. Dan hati-hati terhadap bahaya tekanan sisa residual sehingga dilakukan pengosongan discharge pada objek yang sudah selesai diukur dan tahanan isolasinya. Hubungkan beberapa saat ujung bagian konduktif kabel ke objek yang baru diuji tahanan isolasinya. Sisi lainnya kabel, kondisi sudah terlebih dahulu di grounding. Nah, ini ada pengukuran tahanan kontak pisau-pisau ya. Rangkaian tenaga listrik sebagian besar terdiri dari banyak titik sambungan. Semua adalah dua atau lebih permukaan dari beberapa jenis konduktor. Bertemu secara fisik sehingga arus atau energi listrik dapat disalurkan tanpa hambatannya berarti. Ini adalah gambarnya. Seperti ini cara pemasangannya ya. Pengukuran tahanan pentanahan. Pengukuran tahanan pentanahan bertujuan untuk menentukan tahanan antara fungsi atau plat tembaga yang ditanam dalam tanah yang digunakan untuk melindungi peralatan listrik terhadap gangguan petir dan hubung singkat. Dengan demikian, plat tersebut harus ditanam hingga mendapatkan tahanan terhadap tanahnya sekecil-kecilnya. Untuk mengukur tahanan pentanahan, digunakan alat ukur tahanan pentanahan, Earth Resistance Tester. Ya, seperti ini alatnya. Dan ini cara pemasangannya ya, yang gambar bawah. Pengukuran tekanan AC DC. Pengukuran tekanan dan arus AC maupun DC dilakukan untuk mengetahui tekanan suplai pada MCB atau screen. Tekanan yang diukur dibandingkan dengan tekanan sistem peralatan tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur avometer. Selanjutnya ada shutdown function check. Merupakan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan pada periode 2 tahunan dalam keadaan peralatan tidak bertegangan offline. Pengukuran dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur sederhana serta advance yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan. Ya, di sini ada banyak data pustakannya, bisa kalian lihat di sini sumber-sumbernya. Pasti di sini udah pasti ini benar ya, karena sesuai dengan UIL dan kaidah-kaidah yang disepakati oleh dunia. Nah, mungkin itu saja video dari saya ya. Sekian, lanjut ke video selanjutnya. Dadah. Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika ada salah kata pun salah berbicara ya sama aja. Dimohon dimaafkan dan presentasi kali ini mungkin dicukupkan saja. Dan mungkin jika kalian ingin PPT-nya ataupun ingin melihat jurnal dari sumbernya, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa